Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazwainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kaifa halaman 20 paatasan paling atas. Halaman 20. Kaifa yatasawwaru, bagaimana mungkin bisa terjadi ayyahjubahu, bahwa mendinding akan Allah syai'un, oleh satu apapun. Kada menerima sebenarnya oleh akal kita yang sehat bahwa Allah itu bisa terdinding oleh sesuatu, sehingga Allah tidak nampak. Wa huwa, padahal Allah al-wahidu, satu-satunya, alladzi laisa, yang tidak ada, ma'ahu, bersama Allah, syai'un, oleh apapun juga. Jadi wahdaniyat pada af'al yang berisi gawian hanya Allah, yang berisi sifat mampu pun hanya Allah, dan juga yang berisi kisah seluruhnya menunjuk kepada Allah. Berarti Allah satu-satunya pemain, maka tidak ada ma'ahu, bersama Allah, syai'un, pemain kedua atau pemain ketiga. Maka seandainya kita dalam suatu ruangan, di situ yang ada hanya kita dengan orang nintoh. Siapakah misalnya orang nintoh? Bini kita misalnya dalam kamar berduaan aja, yang pian lihat hanya bini kita yang ada, hanya bini pian yang lihat. Maka mustahil pian talihati yang lain, karena yang ada di kamar itu hanya bini pian. Nah, itu maksudnya. Jadi di dalam kamar pian yang ada lawan bini pian, maka kada masuk akal kalau kita kada melihat lawan bini kita tadi, sebab yang ada hanya bini kita. Nah, itu yang dimaksud kaifa yatasawwaru ayyahjubuhu syai'un wa wal wahid alladzi laisa ma'ahu syai'un. Itu kalau perinciannya satu itu ya terbagi tiga. Satu pada perbuatan, hanya Allah yang berisi gawian, yang sanggup bagagawi hanya Allah. Kenapa hanya Allah yang bagagawi? Karena hanya sidin yang berisi sifat mampu. Sifat mampu itu ya kudrat, iradat, ilmu, hayat, dan lain sebagainya. Sifat-sifat ma'anin itu. Nah, imbah ninto apabila hanya sidin yang berisi sifat mampu, maka seluruhnya ninto seluruhnya kada bertinggalan menunjuk kepada Allah. Berarti satu-satunya. Nah, kalau satu-satunya, kadang mungkin kita mencangangi yang kedua, yang ketiga, sebab adanya satu-satunya. Namun sampat kita kadang melihat lawan bini kita, sedangkan kita di kamar hanya berduaan, kita kada talihati, itu bukan karena bini kita tuh kadada, bukan karena bini kita itu terdinding, mungkin kitanya yang guring. Nah, itu. Il kullu syai'in siwahu adamun, karena kullu syai'in karena kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu, siwahu, selain Allah, adamun, kadada berisi perbuatan. Maksud adamun itu kadada berisi kebaikan, kadada berisi kemampuan, dan kadada berisi kisah. Melihat lagi kita kipas angin berputar, cuma lain kisah kipas angin. Nyarak benar, api menjarang banyu, cuma lain kisah api.
Melihat kita angin bertiup-tiup tapi lain kisah angin. Matahari nyarak tapi lain kisah matahari. Banyak yang kita pandang tapi satu yang berisi kemampuan. Nah, maka seluruhnya tadi cuma sekadar mazhar, tempat kita memandang kehebatan Allah. Sedangkan hakikatnya la wujuda lahu, itu hakikatnya kadada berisi kisah lahu bagi sesuatu apapun itu, alat tahqiq atas sebenar-benarnya. Itu tahqiq benarnya, tahqiq itu ini sudah sebenar-benarnya menurut ulama tauhid lah tahqiq. Jadi alat tahqiq artinya atas sebenar-benarnya, mantap sudah nang kayak itu, bulat dasar bujur asli bulat, kada bulat lunjung apalagi bulat lipir. Falaisa, maka tidaklah sama di sana di alam semesta ini syai'un, ada sesuatu yahjubuhu yang sanggup menghijab Allah Ta'ala. Kayak apa? Kayak hendak menghijab Allah Ta'ala, ini aja kedada. Nah, jadi tidak ada sama di sana syai'un, sesuatu pun yahjubuhu yang menghijab Allah Ta'ala. Idil wujud, id al wujudu, kalau disambung idil wujudul haqiqiyu, karena yang ada yang sebenar-benarnya itu kulluhu, seluruhnya, walaupun banyak sebutannya tadilah, tapi yang sebenar-benar ada tadi idil wujudul haqiqiyu, yang sebenar-benar ada nih itu kulluhu, seluruhnya, walaupun banyak sebutannya, lahu, miliknya Allah. Nah, lahu, milik Allah selalu selamanya, selalu tetap dan selamanya tetap menjadi milik Allah. Jadi makhluk kada berisi apa-apa, yang makhluknya itu nanya milik Allah. Artinya Allah sugih. Nah, melihat matahari kesugihan Allah, melihat bumi gunung kesugihan Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi yang sebujur-bujur, yang ada, yang berisi, yang kawa, yang mampu, yaitu hanya Allah. Falaisa, maka tidaklah sama di sana syai'un, ada sesuatu yahjubuhu yang mendinding Allah Ta'ala. Karena dinding itu menunjuk kepada Allah juga. Nah, itu menunjuk kepada, artinya mengisahkan Allah Ta'ala. Coba kita takuni yang mana jadi dinding bagi Allah untuk melihat. Bini menghijab kita lah, ada. Malah bini mengisahkan kisah Allah. Bini bermasak mengisahkan kisah Allah. Ayam berkongkook mengisahkan kisah Allah. Burung berkicau kisah Allah yang mengisahkan beritaan. Nah, seluruhnya tadi yang mana mendinding? Karena seluruhnya tadi berkisah tentang Allah. Nah, berarti sebenarnya bukan Allah yang dinding. Kenapa kita kada taitihi? Tapi karena kitanya mungkin guring. Nah, mata ini cat nyarak aja pang, hati yang guring. Ada yang mati hati. Nah, ini tuh. Jadi kayak apa caranya supaya hati itu hidup? Nah, paling pertama dulu wajib belajar sifat 20 lah, supaya ini pakakas supaya hati itu hidup. Nah, sampai paham ikhlas. Nah, anak ikhlas di hati, hidup hati itu. Tinggal lagi istiqomah kada dengan ikhlas tadi. Nah, jadi ikhlas itu kayak lampu tarang menghidupi hati. Nah, apabila tarangnya tadi istiqomah, nah itu yang disebut tabuka hijab. Bila tarangnya kada istiqomah, itu wilayah yaqdzah namanya, timbul tinggalam dahanu ingat dahanu kada. Nah, itu. Wala syai'a, tidak ada satu apapun, minhu, hu itu kembali kepada al-wujudul haqiqiyu, tidak ada sesuatu minhu yang sebenar-benar ada, yang seluruhnya itu baik itu gunung, matahari, atau bintang, atau makhluk, atau binatang, tidak ada semua itu li ghairihi, menunjuk kisah kepada selain Allah. Ada. Nah, kadada menjadi milik bagi selain Allah.
li ghairihi kadida. Wala syai'a minhu li ghairihi, tetapi yang bujurnya kulluhu lahu, seluruhnya itu lahu, kisah yang menunjuk kepada Allah. La syai'a li ghairihi, la syai'a minhu li ghairihi, tetapi lahu ta'ala, bukan li ghairihi. Nah itu. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Nah sambungannya pulang. Tidak mungkin, bagaimana bisa ayyahjubahu syai'un, bahwa mendinding akan Allah oleh sesuatu, wa huwa Allah, sedangkan keadaan Allah aqrabu ilaika, lebih dekat kepada engkau, min kulli syai'in, dari tiap-tiap sesuatu. Kita duduk batatai lawan bini bebalakangan bahu bihimpit bahu parak benar ya Allah. Kita barabah lawan tilam, parak benar kita dengan tilam. Kita pulang misalnya makan menyuap nasi, parak benar nasi lawan muntung. Nah seluruhnya itu dekat, tetapi dekat lagi Allah dengan kita. Kita berpandiran dengan kawan parak tuh, parak, tapi seluruh yang dekat-dekat yang parak-parak itu kada kawa mengalahkan kedekatan Allah dengan kita. Nah itu disebut aqrabu ilaika min kulli syai'in. Misalnya ini contohnya, nah guru bahari mencontohkan dengan lading. Jadi lading ambil, hendak nyembelih gulu ayam atau menyembelih gulu sapi kah, tatakakannya lading kah gulu sapi, nah raya haji. Nah, tajamnya lading ini berikit sudah di gulu sapi itu, berarti tajamnya lading, yang tajamnya itu nah parak bener lawan gulu sapi itu ya kada, parak tuh ujar tauhid jauh. Nah, jadi lading yang tajam itu dihukumi jauh dengan gulu sapi. Padahal kita melihat dekat. Bahkan ilmu tauhid memadahkan seluruh selain dari Allah itu jauh. Yang dekat dengan kita hanya Allah. Bahkan aqrabu, lebih dekat dari tiap-tiap sesuatu. Nah, cuma kita tak lihat kepalsuan parasa kita itu yang parak lawan kita. Nah, apa maksud dekat di sini? Bukan seperti dekat betatai bahasa sandaran bahu lawan bini. Kada. Maksud dekat di sini bukan kayak itu maksudnya. Maksud dekat di sini menentukan. Jadi pagatnya gulu sapin itu nah yang menentukan tuh Allah. Lain tajamnya pisau. Nah, maka yang sebenar-benar pagat bulu sapin itu adalah yang menentukan Allah, kudrat iradatnya. Karena yang menentukan adalah zat Allah yang bersifat kudrat iradat, maka yang dekat dengan bulu sapin itu adalah Allah, bukan pisau. Pisau kadang menentukan putusnya bulu sapin itu. Akan apa putusnya? Memang dita'alluqi oleh kudrat iradat Allah. Nah, seandainya kudrat iradat Allah kada berlaku di situ, kada berta'alluq di situ, kada pagat. Berarti yang menentukan pagat zat Allah dengan sifat kudrat dan iradatnya. Yang menentukan pagat. Berarti karena zat Allah yang menentukan pagat itu, berarti yang dekat dengan bulu sapi itu Allah, bukan pisau. Itu maksud dekat, maksudnya. Jangan salah paham. Dekat ini jauh berarti batatai kita lawan Tuhan ya. Mengopian aja kita Tuhan enah ya. Nah, ada pintar nang gitu kata itu maksudnya. Amun makhluk dengan makhluk memang bapaparakan. Ya kalau makhluk dengan makhluk. Itu maksud dekat tuh. Jadi yang berisi hubungan dengan seluruh alam semesta ini hanya Allah. Nah, maksud hubungan itu apa? Menentukan, menjadikan, mendiamkan, menggerakkan hanya Allah. Yang lain bang, kada ada bisi hubungan. Kenapa? Karena kada ada bisi kemampuan untuk menjadikan, menggerakkan, mendiamkan. Berarti karenanya kada ada bisi kemampuan menjadikan, menggerakkan dan mendiamkan, berarti yang lain itu kada ada hubungan apa-apa. Ulun nah berhubungan lawan siapa? Lawan Allah. Karena Allah yang menjadikan, Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan.
berarti ulun dekat dengan Allah. Nah, ulun lawan pian pang hakikatnya jauh. Kenapa? Karena yang menjadikan ulun lain pian, yang menggerakkan dan mendiamkan ulun lain pian, berarti jauh dengannya. Nah, jadi ujar sini kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Nah, lalu dua alasan. Nah, kenapa Allah Ta'ala itu disebut dekat dengan kita? Ini dua alasan. Li subuti, yang pertama, li subuti ihatatihi bika. Li subuti ihatatihi bika. Karena tetapnya, karena pastinya penciptaan Allah dengan engkau. Asal makna meliputi. Nah, jadi asal secara kata itu meliputi. Maksudnya pasti yang menciptakan engkau, yang menjadikan engkau itu Allah. Yang lain dari Allah kada. Nah, maka disebut li thubuti ihatatihi. Kalau diartikan seadanya karena ketetapan meliputinya Allah dengan engkau. Karena salah paham, meliputi berarti Allah di luar, kita di dalam, kata itu maksudnya. Nah, jadi maksud li thubuti ihatatihi itu yang mengadakan kita hanya Allah, maka disebut kita dekat dengan Allah. Jadi kalau dipadahkan itu ni'matul ijad, namanya dalam ilmu tasawuf, ni'matul ijad, Allah yang mengadakan. Nah, satu dulu alasannya kenapa kita disebut dekat. Yang paham lawan hasil baju jahitan pian, tentu pian seorang yang paham. Ya kalau kenapa? Karena pian dekat lawan baju itu pian maulah. Nah, jadi satu dulu. Pertama, li thubuti ihatatihi, kita dijadikan oleh Allah. Allah yang menjadikan kita. Yang kedua, wa qayyumiyatihi 'alaika. Nah, dan pertolongan Allah yang terus-menerus atas engkau. Qayyum, baca ngalih tak? Qayyumiyatihi 'alaika. Nah, pemahamannya aja mengartikanlah asal makna berdirinya atas engkau. Maksudnya tadi pertolongan Allah yang terus menerus atas engkau. Nah, setelah kita diadakan oleh Allah, satu itu kan sudah bertanda bahwa kita dekat dengan Allah. Yang kedua, kita terus menerus ditolongi oleh Allah setelah ada. Nah, dua alasan itulah kenapa Allah Ta'ala itu dekat lawan kita. Cakanya kita nih mbah diadakan, ditinggalkan sidin, dilepas sidin. Nah, walaupun setengah detik lah halaka, nescaya kita binasa. Kenapa kita kada binasa? Memang terus menerus ditolongi oleh Allah. Anak berdiam aja sebenarnya ditolongi oleh Allah. Nah, maka dua alasan itulah. Pertama, ada ni'matul ijad di diri kita yang dari Allah, diadakan oleh Allah. Yang kedua, ni'matul imdad, ditolongi terus menerus oleh Allah, yaitu qayyumiyatihi 'alaika. Nah, itu dua alasan kenapa Allah Ta'ala itu dekat lawan kita. Qala ta'ala, Allah berfirman, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jar Allah, kami ini aku, jar Allah, lebih dekat kepadanya melebihi min hablil warid, dari urat bulunya sendiri. Kita nih dengan urat bulu parak bener loh kok. Urat gulu. Nah, gulu tuh nah. Lain urat yang anonim tuh, lain urat gulu. Parak bener lawan kita, karena urat ini parak bener lawan kita. Parak lagi Allah Ta'ala lawan kita. Nah, kenapa aja? Ya dua alasan tadi yang menjadikan kita Allah, yang menolongi kita terus menerus Allah. Urat gurun itu bang kada ke apa-apanya, katanya kada ke apa-apa, kada ada hubungan dengan kita sebenarnya. Yang ada hubungan dengan kita yang mengadakan dan menolongi kita. Nah, ini mun orang yang tak buka hijab memang melihat Allah Ta'ala itu dekat, nahnu aqrabu. Nah, mun orangnya belum tak buka hijab, yakhdah naranya sadar. Minimal kita tuh basic kesadaran bahwa Allah Ta'ala itu dekat. Nah, masalah melihat kayak apa kedekatan itu karena kita kada terbuka hijab, kada usah dipikirkan itu. Nah,
Fahuwa qaribun, maka Allah qaribun, dekat, lana, bagi kita. Di mana dekatnya kita dengan Allah? Bidzatihi. Kita ini adalah mazharnya, bidzatihi. Kita ini adalah kisah kehebatannya, bidzatihi. Kita ini mengisahkan tentang kehebatan Allah, kebaikan Allah. Di situ dekatnya kita. Kita misalnya kena orang tuh pemurah, katujuh bari-bari, hakikatnya mengisahkan kisah Allah. Nah, di situ kedekatannya. Orang tuh sugih, mengisahkan kesugihan Tuhan. Nah, orang tuh alim, ilmunya tinggi, luas, mengisahkan ilmunya Allah. Nah, di situ kedekatannya. Jadi seluruh makhluk ini mengisahkan kisah Allah. Nah, itu dekatnya kita dengan Allah. Itu maksud bahwa qaribun lana bidzatihi, dengan zatnya aja. Ini mungkin ada diartikan seadanya dengan zatnya, bisa salah paham. Bukan berarti dengan zatnya lalu kita bertatai dengan zat Allah. Kada, maksudnya kita ini madhar, maksudnya mengisahkan kisah kehebatan Allah. Tetapi ini inda ahli syuhudi. Nah, menurut orang-orang yang sudah ahli syuhud. Ahli syuhud itu sudah terbuka hijab. Terbuka hijab, ibarat TV itu sudah diketik, sudah tik ya powernya, lalu kelihatan pemain tinjunya. Nah, pemain tinju Mike Tyson kelihatan, rame itu bang. Kita melihat rasa parak tuh bang. Kenapa rasa parak? Karena melihat bang, parak Nah, beneran dekat. Tapi bukan berarti TV itu ya Mike Tyson ya kalau. Nah, cuma kisah Mike Tyson itu nampak bener di TV kelihatan. Nah, mana Mike Tysonnya aja bini pian asik melihat tuh aja pian yang tunjuk tuh TV itu. Tapi bininya bertauhid juga, subhanallah, jangan bini maha suci Allah tuh kada TV. Tapi pian kata kau disalahkan juga, pian asik melihat Mike Tyson, memang kelihatan di situ ada siarannya. Nah, ya kalau itu menurut inda ahli syuhud. Jadi menurut bubuhan orang yang ahlu syuhud, Allah Ta'ala itu memang dekat, makanya kau dilihat. Nah, maksudnya kebaikan Allah nyata dilihat. Nah, bagi orang terbuka hijab, kadakawa pangke kita menyalahkan bubuhannya itu orang asik ya kalau. Nah, asik pada melihat TV, punya sahantaman Tyson hajanya indah ada melihat. Punya bil Tyson bergerak aja, mau aja melihat. Ayo biar talinga Tyson bergerak aja, napa talinganya bergerak ya? Nah, orang idola Tyson bahari. Wah, ini sudah tuh hajat Tysonnya. Nah, rabah ke Tysonnya aja. Umaleh aja. Cepat berdiri ya. Asik tuh bang orang. Orang asik melihat lalu hendak memandiri ya kalau. Tetapi wa amma ahlul hijab, adapun orang yang masih ada yaqdzah di hatinya, orang yang masih di maqam yaqdzah, sadar belum terbuka hijab, disebut ahlul hijab narnya. Ini pun sudah luar biasa ahlul hijab nih lah. Apa ujar bubuhannya? Fayaqulun, mereka berucap, huwa Allah itu qarib, memang dekat, tapi dekat itu bi ilmihi, ilmunya kita diketahui oleh Allah, itu maksud dekat. Wa qudratihi, nah kita ditolonginya, itu maksud dekat. Ila gairi jalika, yang ta'alluq, sifat ta'alluq yang 6 tuh. Nah, itu bujur aja juga sudah minimal kita di situ memahami dekat. Nah, tapi itu termasuk kalau menurut orang buhan ahli tauhid itu termasuk masih ahlul hijab naranya. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un, bagaimana mungkin bisa mendinding akan Allah oleh sesuatu? Walau lahu, cakanya kada Allah, makana wujuduhu li syai'in, tidak ada wujud setiap-tiap sesuatu. Cakanya kada Allah, ada wujud pang tiap-tiap sesuatu. Hatta istadalla bihi al-musyahidun, sehingga mengambil dalil bihi dengan adanya Allah, al-musyahidun, oleh orang yang menyaksikan Allah, alal asya, atas segala sesuatu. Nah, ini orang yang sudah dekat dengan Allah lah.
Nah, inyan itu melihat, menjadikan bahwa dahulu lagi hanya belajar, segala sesuatu itu jadi dalil adanya Allah. Allah ada, apa dalilnya? Bumi, ada langit, ada bumi, ada alam, baharu alam, ya Allah. Nah, itu lagi hanya belajar. Nah, sekarang ini memadahkan adanya Allah lah yang menjadi sebab adanya segala sesuatu. Ditepaling pulang bagi orang yang musyahidun, yang sudah melihat. Nah, ada orang yang masih berdalil tuhnya, yang berdalil ini penting juga. Dalil itu lah mengadil alamat, kada tahu kisah bisa sasat juga. Nah, asalnya dulu menjadikan segala sesuatu menjadi dalil adanya Allah. Nah, sekarang sudah melihat lawan Allah, maka inya beranggapan bahwa sebab adanya Allah adanya segala sesuatu. Nah, ini disebut istadalla bihi al-musyahidun alal asya, maksudnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Nah, apakah tidak cukup dengan Tuhan engkau bahwasanya Allah ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu itu syahid, menyaksikan. Nah, artinya hadir. Arti menyaksikan itu hadir. Walau asqata labda kullu lakana adhhara fi ibadatil umum. Nah, ini masalah madahan kalimat lah, masalah nahu aja lah. Ini kita kalau masalah nahu kita baca bidurus segini, karena nyanyuk kepalanya. Walau asqata labda kullu lakana adhharu fi ibadatil umumi. Nah, wal qasdu bihadzal kalami al mubalaghah. Nah, jadi kalam yang tadi tuh yang kayak aqrabu, kayak tasawwur itu seluruhnya itu mubalaghah aja. Pinapil hijab pala yadurru kaunu hadzal wajhi bima'na wajhil awwali. Nah, itu masalah pembahasan kalimat yang kaipan itu aja kan kalau bisa dibahasnya itu. Wa ba'duhum, sebagian mereka ada asbata taghayyura bainahuma bima fihi kulpatan. Nah, bima fihi kulpatun. Jadi kalimat-kalimat itu ada perbedaan-perbedaan. Cuma bila kita membaca yang di sini, ini yang lebih mudah ya Sidin. Amun kita mengambil kalain ada perubahan, itu malah terjadi kulpatun. Arti kulpatun itu jadi malah susah kita memahaminya. Nah, itu. Ya ajaba, alangkah antik, alangkah ajaib. Ya ajaba, alangkah ajaib. Aneh aja, aneh benar aja kita. Kaifa yadhhurul wujud fil adam. Bagaimana mungkin ada sesuatu becungul fil adam padahal inya masih kadada. Nah, itu. Jadi bagaimana mungkin ada sesuatu sedangkan sesuatu itu kadada. Jadi kaifa yadhhurul wujud, bagaimana mungkin wujud itu ada sedangkan inya dalam ketiadaan. Nah, jadi nangka ini misal misal lah supaya mudah dipaham aja tuh. Nah, makhluk nih manusia sebenarnya kadada. Ya kalau sebenarnya kadada, atau supaya mudah dipaham aja, supaya mudah dipaham kayak TV tadi tuh. Nah, sebenarnya di TV itu kadada tisun. Ya kalau nah, di belakang TV itu kan kadada tisun juga. Kita pacah TV-nya kada keluar tisun. Ya kalau nah aslinya kadada sebenarnya tisun itu. Nah, cuma bila kita dibuka akan hijab, melihat kita lawan tisun. Maksudnya bilanya dibuka channelnya kelihatan tisun. Nah, padahal aslinya kadada. Bukti kadada bapak kita mati, hilang tisunnya. Atau misalnya kadada kita mati lampu, hilang juga tisunnya. Nah, jadi hakikatnya makhluk ini kadada. Nah, maka apabila memang sudah kadada, kada kawa diada-ada. Nah, lalu banyaknya nih Bang, kenapa kadada lah? Ya, yang banyaknya ini sebuah cerita yang menunjuk kepada Allah. Nah, jadi yang sebenar-benar adan itu adalah kisah yang menunjuk kepada Allah. Itu yang ada. Nah, itu yang dimaksud dengan pemahaman ya ajaba, sungguh aneh, ada sesuatu becungul padahal inya sudah kadada. Nah, itu.
Ya ajaba kaifa yadhharul wujud bil adam. Bagaimana mungkin tampil satu wujud sedangkan inya dalam ketiadaan. Nah, li'annal adama, karena sesungguhnya ketiadaan itu zulmatun, gelap. Nah, yang naran kadada itu gelap. Ya kalau napa habar tadi aja, habar kadap ya. napa habarnya? Oh, gelap-gelap. Maksudnya kadada tuh. Nah, wal wujudu, sedangkan yang wujud itu pang nurun, nyata. Jangan diartikan nurun itu cahaya, nyata. Nah, wahuma, kedua-duanya itu, kedua-duanya gelap dan terang atau kadada dan nyata, kedua-duanya naranya diddoni, dua yang berlawanan. Ya kalau bila barang tuh kadada berarti lalawanan ada. Bila barang nintuh ada berarti lalawanan kadada. Ya ada. Nah, maka wahuma, kedua-duanya nintuh diddani, berlawanan. La yajtami'ani, kada mau terkumpul. Nah, kita pajahi lampu di kamar kadap, kada mau tak kumpul, kata kumpul kadap lawan tarang tak kumpul, aneh lo kayak apa? Mengumpulkan kadap lawan tarang kayak apa? Pikirkan. Nah, tapi begitu kita nyalai tarang, maka waktu tarang itu kadap pulang yang hilang. Waktu kadap tarang yang hilang. Nah, la yastami'ani, kada mau tak imbai keduanya, kadap dan tarang imbai ada kada mau. Nah, berarti sedangkan makhluk ini zulmah, ada. Nah, yang sebenar-benar ada Allah, maka Allah disebut nur. Nah, maka ketika kita yakin dan meyakini bahwa yang ada hanya Allah, sama artinya kita sudah meyakini selain dari Allah kadada. Itu maksudnya. Jadi la yajtami'ani, kada terkumpul keduanya. Am kaifa yasbutul hadisu, bagaimana mungkin tetap sesuatu yang baru terjadi, hadis yang baru dijadikan nih, ma'aman lahu wasful qidam, bersanding dengan zat Allah yang sifatnya qidam. Nah, kada mau. Tukang jahit lawan baju jahitan. Ya kalau baju jahitan, amun tukang jahitnya kena baulah, ada baju jahitannya. Nah, kata kulis sadingakan, ya baju jahitan hanyar diulah. Sedangkan tukang jahit tadahulu ada. Nah, ninto. Li'annal hadisa batilun, karena sesungguhnya yang baru itu sebenarnya batil, kadada. Wallahu ta'ala haqqun, sedangkan Allah yang sebenar-benar haqq. Nah, wal batilu, dan bermula yang batil, la yasbutu, tidak mungkin tetap ma'adzuhuril haq, apabila nampak, tampil, jelas, kelihatan akan hak yang benar, yang benar-benar ada. Nah, itu. Pokoknya bila kita melihat tarang nyata, sudah kada terlihat kadep, itu aja tuh. Nah, jadi aneh benar tarangnya, kenapa pian melihat kadep? Itu ya ajab, itu maksudnya aneh aja kita. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Nah, jadi Allah katakan oleh Muhammad, ja'al haq. Nah, nyata aja sudah Allah Ta'ala itu jelas, sudah tiba, sudah kelihatan kebaikan Allah itu di mana-mana. Wa zahaqal batil, yang selain dari Allah batil, kada ada. Innal batila kana zahuqa. Nah, fadzahiru, dan bermula yang zahir, yang nampak, nur nih. Wasabit, yang tetap, siapa nih itu? Huwa al-haqu ta'ala, yaitu Allah Ta'ala. Nah, lal kaunu, bukanlah alam, bukanlah makhluk. Wama bada, dan apapun yang bada tu zahara, apa yang nampak, wama bada, apa yang zahara, wama bada, wama zahara, apa yang nampak, seluruhnya tadi, wama bada, tidaklah nampak illa, melainkan wajhul haqqi. Nah, kebaikan Allah, kisah Allah. Jadi yang nampak itu wajhul haqqi, kisah kebaikan Allah.
bahwa Allah al-mudhiru yang mengadakan kisah, wadh-dhahiru dan yang tampil sebagai pemain, wal wujudu yang ada berisi kisah, duna selain kullil madhahiri. Nah, selain kullil madhahiri, selain daripada makhluk, artinya membawahi makhluk. Nah, makhluk ini menghadangi Allah. Kada ada berisi kisah, bila jara Allah ku jadikan hanya ada, bila kada ku jadikan kada ada. Titik di situ. Wa ta'adzubu al-madhkuru dan bermula ta'adzub al-madhkur. Nah, kaifa tuh, nah kan berapa kaifa tadi situ, banyak lu kaifa-kaifanya nih. Ada 9 ke 8 kah. Nah, itu disebut kalimat ta'ajjub. Wa kaifa yatasawwaru, wa kaifa yatasawwaru itu termasuk kalimat ta'ajjub. Jadi jasidin wa ta'adzubul madhkur. Nah, bermula kalimat-kalimat kaifa yang disebut tadi yang banyak nih tuh. Nah, itu nasiun, terbitnya datang dari mana? Min galabati syuhud, dari orang yang hatinya tadi dikuasai oleh musyahadah kepada Allah. Nah, jadi bila hati seseorang tuh, anggaplah wali Allah nih, sudah dikuasai oleh musyahadah kepada Allah, ini menganggap aneh lawan kita nih. Kita ini kan kadang melihat lawan kebaikan Tuhan, aneh jinya. Kenapa orang tadi galabati syuhud sudah dikuasai oleh syuhud? Hatinya tadi sudah bujur-bujur lawan Allah Ta'ala, kada kau berpaling melihat kita, jadi jebuhannya kaifa. Jadi takjub anehnya. Namun kita ini kan sebiasa aja, kalau ada aneh makan guring bahira kan biasa tapi kalau buahnya itu melihat kita tuh aneh. Nah, aneh. Napa kunyuk makan guring kunyuk makan bahira jadi. Fa innahu, karena sesungguhnya idza qawiya apabila kuat alal abdi atas seorang hamba. Nah itu tertinggal syuhud lah. Idza qawiya syuhudu, tambahi syuhudu sedikit lagi. Nah, idza qawiya syuhudu, apabila kuat penyaksian seseorang alal hamba, kuat musyahadahnya atas hamba tadi, idmahallat al-aqwanu, maka hancurlah alam semesta ini. Maksud hancur di sini kadada dalam penglihatan mereka. Bila kuat suhudnya pinadzarihi, jadi idmahallat itu hancur al-aqwanu makhluk pinadzarihi dalam pandangannya. Wafaniya anha, dan mereka itu kada merasa bahwa makhluk itu ada. Bil marrah, secara spontanitas. Tapi idza qawiya asyhudu alal abdi, apabila musyahadahnya kuat, maka makhluk ini dalam pandangan hatinya ya hancur, kadada maksudnya. Nah, kada pernah mereka merasa makhluk ini ada. Itu apabila syuhud mereka itu. Terus kita kabila syuhudnya kuat, maka yang dilihat itu hanya kebaikan Allah semata-mata. Mataraka minal jahli syai'an wallahu a'lam. Nah, tuntung sudah masalah kaifa. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al gharami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.